Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Sungguh dahsyat Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Dia tetap memelihara kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Dan kita akan mulai acara kita nyanyikan pujian yang mengatakan Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa selanjutnya yaitu bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan.
hati pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan. Pengurapan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami semua. Amin. Baik hamba-Mu, baik semua pendengar yang ada di rumah Amin. masing-masing. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekaliannya. Kalau pada hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan, walau hanya lewat online saja. Kita berdoa supaya bulan depan, kalau Tuhan berkehendak, kita sudah boleh beribadah di gereja dengan menerapkan semua aturan yang berlaku. Amin. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yakobus, pasalnya yang keempat, mulai dari ayat 13 sampai ayat 17. Nanti Sister Tia akan bacakan untuk kita semua. Amin. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini tema kita adalah hari esok bukan milik kita. Hari esok bukan milik saya, hari esok bukan milik saudara. Jadi saudara-saudara sekalian, dari pembacaan tadi kita melihat bahwa keputusan dan rencana yang diambil dan diatur sendiri tanpa melibatkan Tuhan adalah suatu kebodohan besar. Ya. Dalam ayat-ayat ini kita jumpai suatu kebodohan yang dibuat manusia dalam menghadapi hari esok tanpa Tuhan. Saya berharap bahwa kita tidak seperti orang yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, tapi hari esok kita jalani bersama dengan Tuhan. Amin. Masalah ini digambarkan oleh Yakobus ya kepada kita semua dalam 3 hal. Ya, Yakobus memberikan kepada kita 3 hal penting atau 3 catatan. Yang pertama, hari esok bukan milik kita. Itu catatan pertama. Hari esok bukan milik kita. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi esok. Bahkan 1 jam di depan kita pun kita tidak tahu. Ya, hari esok ada pergumulannya sendiri. Pasti ada amin saudara ya. Hari esok ada pergumulannya sendiri. Matius 6 ayat 34 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak perlu khawatir untuk besok. Kita hidup hari ini dulu ya. Jangan pikirkan besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan ya. Kita hari ini dulu. Jadi hari esok bukanlah milik kita. Poin yang kedua ini juga mengatakan hari esok adalah milik Tuhan. Ya, hari esok itu milik Tuhan, bukan milik kita. Nanti sudah dibacakan Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?
Nah, saudara sekalian, kita melihat bahwa hari esok adalah milik Tuhan, bukan milik kita, ya. Hari esok itu milik Tuhan. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Besok itu urusan Tuhan, ya. Hari ini kita jalani saja hidup kita, besok urusan Tuhan, ya. Jadi mari saudara-saudara sekalian, kita percaya bahwa hari esok bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Tetap penuh sukacita, tetap bersemangat, ya. Lalu poin yang ketiga dari hal yang pertama ini adalah hari esok ada dalam perlindungan Tuhan. Luar biasa, ya. Kalau hari ini sudah menjadi campur tangan Tuhan, besok ada dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 118 ayat 8 dan 9. Mazmur 118 ayat 8 dan 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Nah, demikian tadi kita sudah membaca Mazmur, lebih baik berlindung kepada Tuhan. Karena hari esok adalah milik Tuhan. Hari esok ada dalam segala yang kepunyaan Tuhan. Kemudian Yakobus memberikan poin yang kedua, hari esok harus direncanakan dengan Tuhan. Hari esok harus direncanakan, boleh dikatakan bersama dengan Tuhan. Memang kita ini suka bikin rencana, saudara. Tapi setelah kita bikin rencana jadi, baru kita beritahu Tuhan. Itu yang biasa kita lakukan. Sudah merencanakan semua matang, lalu kita hanya bikin konfirmasi, minta Tuhan setuju. Kan begitu sebenarnya. Sebaiknya sebelum kita bikin rencana apapun, kita minta konfirmasi lebih dahulu dengan Tuhan. Jadi kita libatkan Tuhan dalam semua perencanaan kita. Bukan kita sudah bikin semua matang baru minta di ACC, kan? Kita kan suka begitu, saudara. Oh Tuhan begini-begini. Tahu-tahu waktu kita bikin rencana, kita tidak pernah melibatkan Tuhan, atau kita jarang melibatkan Tuhan. Semua yang tertuang adalah dari hati dan pikiran kita sendiri. Poin yang pertama dari hari esok harus direncanakan bersama dengan Tuhan adalah orang harus merencanakan sesuatu untuk dirinya. Memang kita semua harus merencanakan sesuatu untuk diri kita. Tanpa rencana pun susah, ya. Jadi semua orang harus merencanakan sesuatu untuk dirinya lebih dahulu. Nanti Steti bacakan. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Ya, ini mengenai masalah hidup. Hidup itu harus direncanakan. Jangan tanpa rencana, ya. Memang hidup ini harus direncanakan supaya nanti apa yang kita akan jalani dan semuanya sesuai dengan rencana. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa rencana, itulah firman Tuhan tadi bilang, akhirnya berhenti, akhirnya memalukan dan sebagainya. Kita memang harus membuat rencana. Tapi itu adalah bagian kita. Tapi kita melihat bahwa poin yang kedua yang dikatakan di dalam bagian ini adalah segala sesuatu tanpa Tuhan adalah sia-sia. Itu penting, ya. Segala sesuatu tanpa Tuhan itu sia-sia. Jadi memang kita harus mau berbuat rencana, tapi kita libatkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan semuanya itu sia-sia adanya, saudara-saudara. Karena di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 mengatakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi ini penting, pikiran kita ada dan sebagainya, kita bisa berpikir dan sebagainya, tapi semuanya terbatas, ya, terbatas. Tapi kalau Tuhan ikut dilibatkan, Tuhan itu di luar batas kemampuan kita. Sedangkan di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, nanti sudah dibacakan untuk kita. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ulangi bagian akhir. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kita boleh berencana. Tetapi kebanyakan sia-sia adanya. Mari saudara, kita libatkan Tuhan dalam rencana-rencana kita. Karena
keberhasilan karena Tuhan ikut campur tangan. Sedangkan poin yang ketiga atau poin yang terakhir, ya, memastikan sesuatu di hari esok dengan sombong adalah dosa. Wah, kadang-kadang kita bilang, oh nanti besok saya mau ke sini, besok saya mau bikin ini, wah dengan bangga. Ada orang seperti itu, saudara. Merasa punya banyak uang, merasa pintar, ya, merasa hebat, lalu dia mulai bangga dengan membuat rencana. Wah, luar biasa. Tapi firman Tuhan bilang supaya kita jangan melupakan Tuhan. Rencana hari esok dengan sombong adalah dosa. Apakah saudara pernah membuat sebuah rencana dalam kesombongan? Wah, saya hebat, saya bisa, saya begitu dan begini dan begitu. Ada orang yang ngomong gede, ya, sombong begitu, begini, tapi akhirnya kosong belaka. Mari kita tidak membuat sebuah rencana hari esok dengan kesombongan, tetapi biarlah dengan kerendahan hati, yaitu dengan cara melibatkan Tuhan. Kita perlu Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Poin ini mengatakan bahwa kita berencana, Allah yang menentukan. Itu luar biasa, ya. Kita bisa bikin rencana, tapi kita harus tahu Allah yang menentukan. Jadi boleh baca untuk kita Amsal 27 ayat 1. Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena hari esok. Sekali lagi, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ini betul sekali. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, saudara. Ya, bahkan untuk tahun ini mungkin juga kita tidak pernah tahu keadaan kita jadi begini. Ya, tahun ini mungkin kita sudah rencana begitu begini. Ya, kita tim misi sudah rencana mau ke laut, ya. Dan ini rencananya. Tapi yang jadinya bukan misi ke laut, misi ke rumah masing-masing. Ya. Kita tetap tinggal di rumah, itu kan di luar daripada apa yang Tuhan mau. Ya, kita ada di rumah kita hari ini. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, kita berencana, Allah yang menentukan. Ya, jadi selalu kita harus mengatakan, kiranya Tuhan buka jalan, kiranya Tuhan memberkati. Kira-kira seperti itu. Poin yang kedua, kehendak Allah adalah yang terbaik bagi kita untuk hari ini dan untuk hari esok. Saya ulangi poin ini. Kehendak Allah adalah yang terbaik bagi kita untuk hari ini dan untuk hari esok. Puji Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia tidak pernah merencanakan yang buruk, tetapi selalu yang baik untuk kita. Kisah Rasul pasal 18 ayat 21. Nanti Steti bacakan untuk kita. Kisah Rasul 18 ayat 21. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Inilah yang terjadi dengan Paulus. Jadi dia cuma mengatakan satu yang kita cuplik dari ayat ini. Jika Allah menghendaki. Nah, jika Allah menghendaki. Saudara-saudara, katakan saudara-saudara, kita juga suka mengatakan begini, insya Allah. Nah, selalu begitu. Kita harus mengatakan jika Tuhan menghendaki. Amin. Ya. Jadi sebuah rencana itu, mari kita kembalikan kepada kehendak Tuhan. 1 Korintus pasal 4 ayat 19. Mari kita bacakan. 1 Korintus 4 ayat 19. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Di sini pun Paulus mengatakan kepada sidang Tuhan di Korintus, kalau Tuhan menghendaki. Paulus selalu mengatakan kalau Tuhan menghendaki. Sehingga semua yang terjadi itulah atas kehendak Tuhan. Jadi waktu kita merencanakan sesuatu, kita juga harus mengatakan jika Tuhan menghendaki. Jadi atau tidak jadi, kita tetap bersyukur.
Jalan atau tidak jalan kita tetap bersyukur karena itulah kehendak Tuhan. Amin. Ya, rencana kita tidak selalu jalan dengan mulus, tidak selalu harus berhasil, belum tentu. Ya, justru kadang-kadang gagal. Tapi kita percaya kalau kita sudah melibatkan Tuhan, itulah rencana Tuhan, itulah kehendak Tuhan Amin. dalam kehidupan kita, dan itulah yang terbaik untuk kehidupan kita. Ya, saudara-saudara, rencanakanlah hidupmu untuk hari esok, tetapi jangan lupa libatkan Tuhan. Ya, daripada tidak berencana, berencanalah, tetapi berencana bersama dengan Tuhan itu akan lebih berhasil, lebih baik, lebih nyaman, dan kita bisa tetap mengucap syukur. Kita bisa tetap mengucap syukur. Sebuah lagu yang mengatakan refnya saja, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, tak gentar, karena ku tahu dia yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Puji nama Tuhan. Hari esok bukan milik kita, tapi milik Tuhan. amin. Hari esok rencanakan bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Hari ini, hari esok, dan seterusnya juga ada di dalam tangan Tuhan. Amin, Bapak. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sebagai umat Tuhan sangat-sangat percaya bahwa Tuhan ada di hari ini, Tuhan ada di hari esok, dan seterusnya. Dan kami percaya jikalau kami merencanakan sesuatu di hari-hari ini bersama dengan Tuhan, semua pasti akan jadi yang terbaik Amin, Bapak. bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan tolong kami semua yang mendengarkan, yang mengikuti acara ini. Kalau kami punya rencana-rencana untuk hari esok, kami mau belajar untuk melibatkan Tuhan. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok, minggu depan, bulan depan, kami tidak tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Amin. Sehingga semua rencana kami bisa berjalan dengan pertolongan Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan, berkati semua pendengar dimanapun berada. Tuhan memberkati, melindungi, Amin. menaungi kami, membungkus dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Di tengah-tengah merajalelanya virus corona dan sebagainya, di tengah-tengah keadaan yang makin sulit, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang pegang hari esok. Bapak. Kami punya Bapa yang luar biasa. Haleluya. Ke dalam tangan Tuhan kami letakkan seluruh Amin. kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, tetaplah di rumah masing-masing. Tetaplah percaya kepada Tuhan, Amin. karena Dia yang pegang hari esok. Amin. Amin.
Tinggallah di dalam anugerah daripada Allah Bapa. Terima kasih. Tinggallah di dalam kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetaplah di dalam persekutuan dalam Roh Kudus. Haleluya. Yang akan terus menyertai kita semua. Saat ini seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Membawa kita pulang ke sorga yang mulia. Untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Kami sudah mohon semuanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, acara kita sudah selesai dan tetaplah ya berjalan bersama dengan Tuhan. Amin.